Baik, selamat pagi. Kali ini kita ada di mata pelajaran sejarah wajib lagi ya. Hari ini tanggal 23 April tahun 2020. Saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai sebuah kerajaan yang bercorak Islam ya. Setelah minggu lalu kita membahas tentang kerajaan pertama yang ada di Indonesia, kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia yaitu Samudra Pasai. Kali ini kita akan membahas kerajaan yang berikutnya. Nah, ini adalah clue dari kerajaan yang akan kita bahas hari ini. Ada yang tahu kira-kira ini bendera dari kerajaan mana? Ya, ini adalah bendera dari sebuah kerajaan atau kita nanti lebih banyak menyebutnya sebagai kesultanan yang terletak di Sumatera ya. Nah, namanya Kesultanan Aceh. Nah, diperkirakan berdirinya dari tahun 1507 sampai 1903. Oke, sebelum dibahas ya, saya kasih gambaran dulu secara sekilas bahwa Kesultanan Aceh ini merupakan salah satu kesultanan yang umurnya sangat lama ya. Ini hampir 4 abad atau 400 tahun. Dan Kesultanan Aceh ini terkenal karena sampai sekarang meskipun kesultanannya sudah tidak ada, tapi kultur dan budaya masyarakatnya masih terasa sangat kuat ya. Bahkan kita mengenal di Indonesia ini ada salah satu provinsi namanya Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Itu adalah penerus dari kesultanan ini. Oke, nah Kesultanan Aceh ini sering dijuluki dan disebut-sebut sebagai negeri Serambi Mekah. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kok disebut Serambi Mekah sih? Padahal kan Mekah itu adanya di Arab Saudi. Sedangkan Aceh itu ada di Indonesia. Nah, kita lihat ya, kalau kamu yang belum tahu, kita lihat nih. Saya bakal tandain dulu. Nah, ini wilayah Aceh nih. Nah, dan ini wilayah Mekah di sini nih. Mekah ada di Saudi Arabia. Aceh ada di Indonesia. Nah, kenapa julukan Serambi Mekah itu bisa didapat oleh Aceh? Kita lihat nih. Ini wilayah-wilayah Indonesia dari mulai Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara sampai dengan nanti Maluku dan Papua ya. Nah, wilayah Aceh ini merupakan wilayah paling ujung di sebelah barat. Dan ini memperlihatkan kepada kita bahwa Aceh ini sebenarnya adalah pintu masuk bagi para pedagang yang dari sini nih, dari Timur Tengah mau ke wilayah India sampai ke wilayah Asia Tenggara. Nah, mereka kalau mau masuk ke Kepulauan Nusantara, mereka pasti lewat Selat Malaka nih yang ada di sini. Nah, yang pertama kali mereka lewati ini pasti wilayah Aceh. Nah, karena posisinya yang strategis inilah, ini makanya kenapa nanti kita kemarin melihat ya bahwa Samudra Pasai ada di daerah sini, sekarang ada Kesultanan Aceh. Ini karena memang posisi mereka sangat strategis yang ada di jalur perdagangan. Nah, hal itu juga yang membuat Aceh ini nantinya ketika agama Islam sudah menyebar di seluruh Indonesia, kan di dalam agama Islam itu ada yang namanya ibadah haji. Ibadah haji itu adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh orang-orang muslim dengan cara mereka pergi ke Mekah, ke tempat asal dari agama Islam itu, mereka untuk menunaikan ibadah haji. Nah, menunaikan ibadah haji di zaman dulu tidak semudah ibadah haji di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu mereka harus menjalani perjalanan kurang lebih 3 bulan kalau mau sampai ke Arab sana. Karena mereka naik kapal laut. Kalau zaman sekarang sih paling naik pesawat cuma 11 jam gitu ya. Nah,
inilah yang menyebabkan nanti orang-orang dari seluruh Nusantara, mereka yang mau pergi ke Mekah, mereka semuanya pasti kumpul dulu di Aceh. Di mana Aceh ini sampai di zaman akhir kolonial Belanda, mereka ini menjadi tempat karantina, dan akhirnya nanti karantina itu gimana ya? Jadi sebelum pergi, mereka tuh nanti akan diberikan bekal-bekal gitu ya, bekal dari pengetahuan agama, bekal dari segi fisik, terus bekal dari segi logistik juga agar mereka bisa bertahan nanti sampai Mekah nanti. Nah, lama kelamaan proses itu terjadi, Aceh akhirnya mendapatkan julukan Serambi Mekah, yang artinya Serambi itu kan yang bagian depan rumah. Artinya orang-orang Indonesia selalu menganggap bahwa sebelum ke Mekah kita masuk ke Serambi dulu kan, kalian pasti masuk ke pintu depan rumah seseorang kan. Nah, Aceh itu pintu depannya gitu maksudnya, karena ini adalah wilayah paling barat yang dianggap menjadi tempat nanti starting point dari kalau kita mau pergi ke Mekah. Oke, itu ya penjelasan singkatnya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini peta yang lebih detail lagi ya. Nah, ini wilayah Nangro Aceh Darussalam. Sampai sekarang Aceh ini menjadi daerah istimewa ya, karena memang Aceh punya undang-undang sendiri. Aceh ini dapat keistimewaan karena memang dia ini adalah sebuah provinsi yang merupakan pewaris utama dari Kesultanan Aceh, itu sama kayak Jogja lah. Jogja juga dia kan daerah istimewa, dia dibedakan dari daerah lain, dia boleh punya raja. Aceh pun punya undang-undang sendiri. Nah, kalau kita lihat nih posisinya kan ini sangat strategis nih di jalur perdagangan dan di jalur pelayaran. Nah, inilah yang nanti menyebabkan Aceh bisa muncul dan berkembang. Bahkan kita nanti akan menemukan besarnya pengaruh perdagangan terhadap perkembangan Kesultanan Aceh ini. Oke, kita maju ke slide berikutnya. Oke, yang akan kita bahas pertama kali ini adalah dari letak geografis Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh ini adalah kesultanan yang menguasai hampir seluruh dari wilayah Pulau Sumatera. Nah, wilayah-wilayah utama dari Kesultanan Aceh ini ada di wilayah yang berwarna pekat ini nih. Nah, wilayah-wilayah yang warnanya lebih muda ini adalah wilayah-wilayah yang kemudian ditaklukkan, dan wilayah yang ini sangat pudar warnanya ini adalah wilayah-wilayah yang terkena pengaruh dari wilayah Aceh itu sendiri. Nah, Kesultanan Aceh ini kita sangat melihat bahwa Kesultanan Aceh ini letaknya sebenarnya didirikan di wilayah Aceh Raya atau Aceh Besar sekarang. Sampai sekarang ada ya Aceh Besar itu suatu kabupaten yang ada di sana. Nah, wilayahnya ini dulunya adalah wilayah bekas Kesultanan Lamuri. Jadi dulu pernah ada kesultanan kecil yang sudah beragama Islam, namanya Kesultanan Lamuri. Nah, ketika Kesultanan Lamuri itu runtuh, muncullah Kesultanan Aceh. Nah, dulu ketika Kesultanan Aceh ini pernah berdiri, awal sekali berdiri, Aceh ini sebenarnya hanyalah wilayah kecil yang merupakan Fazal. Fazal itu kerajaan bawahan. Jadi dulu pernah ada ya kesultanan namanya Kesultanan Pedir nih yang ada di sini dekat Samudra Pasai. Di mana Aceh ini merupakan salah satu wilayah yang dikuasai sama Kesultanan Pedir atau Pidi ya. Nah, sedangkan Kesultanan Pedir sendiri dulunya ini adalah kesultanan yang muncul dari bekas-bekas wilayah kerajaan Hindu-Buddha. Ada Indrapurba, Indrapurwa, ada Indrapatra, ada juga Indrapura. Jadi dulu juga sama ya, Aceh ini agamanya Hindu-Buddha. Tapi karena wilayah Aceh ini paling depan atau paling dekat dengan dunia luar, makanya mereka lah yang paling pertama dapat agama Islam. Oke, kita next dulu ya. Nah, dari sekian banyak bukti sejarah yang mengungkapkan tentang keberadaan
Kesultanan Aceh, ada yang namanya Bustanus Salatin. Nah, Bustanus Salatin ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama atau orang yang ahli agama yang bernama Nuruddin Araniri. Nah, Nuruddin Araniri ini dia menuliskan sebuah kitab yang cukup tebal ya, dan ditulis menggunakan aksara Jawi. Nih, aksara kayak gini. Ini tulisan Arab. Apa sih bedanya tulisan Arab dengan aksara Jawi gitu? Sebenarnya sama, tapi tulisan yang digunakan ini tetap Arab, tapi bahasa yang digunakannya ini adalah bahasa Melayu ataupun bahasa Aceh. Jadi sama kayak kita lah. Ini kan tulisannya tulisan Latin. Tapi yang kita pakai bukan Latin kan, tapi bahasa Indonesia. Nah, Bustanus Salatin sendiri kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah, ntar saya pakai highlighter ya biar kelihatan. Nah, itu artinya adalah Taman Raja-Raja, atau secara singkatnya ini adalah kitab atau buku yang menceritakan tentang kehidupan raja-raja yang ada di Kesultanan Aceh. Nah, ini bukunya terbagi menjadi 7 bab, di mana setiap bab ini beda-beda. Jadi nanti ada cerita tentang raja ini, raja itu. Nah, bab-bab yang awal ini hampir sama lah kayak kitab suci lain. Ini menceritakan tentang terciptanya bumi dan langit, adanya kejadian Nur Muhammad, ada malaikat, jin, iblis. Ceritakan aja tentang keberadaan makhluk-makhluk gitu ya. Terus diceritakan dari mulai Adam, nanti diceritain Nuh, Ibrahim yang kayak gitu, sampai kerajaan-kerajaan seperti Parsi atau Persia, ada Bizantium atau Romawi, ada Mesir, Arab gitu. Nah, itu diceritain semuanya. Terus yang tentang raja-raja ada yang pokoknya masih banyak lagi ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Karena kalau dijelasin di sini semua durasinya terlalu panjang, kasihan kalian ya. Oke, next. Nah, bukti yang berikutnya ini adalah keberadaan dari makam dari Sultan Ali Mughayat Shah. Nah, Ali Mughayat Shah ini adalah raja pertama dari Kesultanan Aceh. Ini ibaratkannya kayak prasastinya Mula Warman gitu ya. Nah, inilah kalau tulisan Arab itu pas bacanya dari kanan ke kiri kayak gini nih. Nah, terjemahannya kayak gini nih. Inilah kubur orang yang diampuni dan dirahmati oleh seorang yang selalu berharap kepada kasih sayang Allah, yang tunduk patuh terhadap perintah Allah, yang berperang di darat dan di laut, dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah isi dari nisan yang ada di kuburan Ali Mughayat Shah yang menceritakan tentang kehebatannya dia gitu. Sama kayak di zaman Hindu Buddha, prasasti tentang raja itu pasti memuji tentang kehebatan rajanya. Ini juga menjadi bukti bahwa Kesultanan Aceh ini benar-benar ada. Oke, next. Nah, kita akan mulai dengan timeline berdirinya Kesultanan Aceh. Kita harus tahu dulu nih, Kesultanan Aceh ini kok bisa muncul gitu, kok bisa ada gitu. Gak mungkin kan tiba-tiba muncul gitu kan, pasti ada sebabnya gitu. Kenapa mereka bisa muncul dan kenapa nanti mereka bisa menjadi kesultanan yang kuat, umurnya panjang gitu. Kita lihat dari awalnya dulu. Nah, ini adalah garis timelinenya, ini garis waktu. Kita akan mulai di sekitar tahun 1360 atau sekitar abad keempat. Di abad ini sebenarnya kerajaan atau Kesultanan Aceh ini belum muncul. Terus kenapa kita bahas dari tahun ini? Karena ini adalah saat-saat yang menjadi cikal bakal kemunculan Kesultanan Aceh. Nah, pada tahun 1360 terjadi sebuah serangan dari kerajaan Majapahit ke Samudra Pasai. Ingat, tahun 1360 ini di Indonesia atau Kepulauan Nusantara, wilayahnya mayoritas masih dikuasai oleh kerajaan Hindu yang ada di Jawa, yaitu kerajaan Majapahit. Nah, waktu itu kerajaan Majapahit melakukan serangan ke Samudra Pasai. Tidak diketahui sebenarnya motif utama dari serangan ini, tapi
kemungkinan besar sih faktornya karena perdagangan. Karena waktu itu Majapahit menguasai seluruh Nusantara, tapi wilayah ujungnya yang ada di Selat Malakanya nih, yang tadi ada di wilayah Aceh, itu dikuasai sama Samudra Pasai. Dan hasilnya bisa kita tebak. Waktu itu Samudra Pasai harus takluk ke Majapahit. Nah, ini nanti akan menjadi faktor yang menyebabkan banyak orang-orang di wilayah Aceh, bekas Kesultanan Samudra Pasai, mereka ini nanti pengen punya kerajaan yang merdeka gitu ya, nggak mau dikuasai sama kerajaan lain. Terus ada tahun 1496. Di tahun ini muncul seorang tokoh namanya Ali Mogayatsyah. Ini yang tadi saya ceritain, ada nisannya. Dia adalah seseorang yang nanti bakal jadi sultan pertama nih, raja pertama gitu ya. Jadi di kerajaan Islam itu biasanya raja itu disebutnya sultan, karena raja itu khusus untuk kerajaan Hindu. Nah, waktu itu Ali Mogayatsyah dia menaklukkan banyak sekali wilayah-wilayah. Yang pertama ada Pedir, ada Daya, Lidi, dan Nakur. Dia melakukan penaklukan. Jadi dia pengen mempersatukan kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan kecil gitu. Nah, kemudian ada tahun 1507. Setelah dia menaklukkan banyak sekali kerajaan-kerajaan di wilayah bekas Samudra Pasai, dia dilantik menjadi seorang sultan. Nah, ketika dia dilantik menjadi seorang sultan, para sejarawan ini banyak yang menyimpulkan bahwa pelantikan ini merupakan mereka menandainya sebagai awal dari berdirinya Kesultanan Aceh. Jadi pas mereka lagi menaklukkan Pedir, Daya, Lidi, dan Nakur, itu dianggap bukan awal dari Kesultanan Aceh gitu, tapi itu awal proses konsolidasi atau proses pembentukan wilayahnya gitu. Tapi pas pelantikan Ali Mogayatsyah sebagai sultannya, inilah awal dari sejarah Aceh. Jadi kita bisa sebut kalau Aceh ini pertama kali berdiri di tahun ini. Nah, kita lanjut lagi. Di tahun 1511 ini ada sebuah peristiwa, di mana peristiwa ini merupakan peristiwa yang sebenarnya nggak ada hubungan langsung dengan Aceh, tapi nanti akan mempengaruhi perkembangan Kesultanan Aceh ke depannya. Masih ingat tahun 1511 ada apa? Ini mah dari SD pasti udah tahu lah. Dari SD, SMP kalian pasti belajar ini terus. Nah, ada suatu kejadian yang namanya penaklukan Malaka oleh Portugis. Oke. Jadi di wilayah Malaysia sekarang atau di wilayah Selat Malaka itu ada dulu pernah berdiri namanya Kesultanan Malaka. Nah, Kesultanan Malaka ini dia menjadi pusat perdagangan. Nanti akan saya perlihatkan ya petanya. Nah, Kesultanan ini menjadi pusat perdagangan bagi kerajaan-kerajaan lain yang ada di Nusantara gitu. Tapi pada tahun 1511 tiba-tiba datang bangsa dari Eropa namanya Portugis, mereka menguasai Malaka. Terus masalahnya apa? Kalau misalnya Malaka dikuasai sama Portugis, kan buat kerajaan Aceh sebenarnya nggak ada masalah, nggak kayak gitu sih sebenarnya. Jadi penaklukan Malaka ini nanti akan mengubah banyak sekali sistem perdagangan yang ada di Nusantara. Nanti saya akan jelaskan di belakang ya, kenapa kok takluknya Malaka sama Portugis ini bisa ngaruh banget sama Aceh. Terus yang berikutnya ada tahun 1524. Ketika Aceh sudah mulai makin kuat dan makin berpengaruh, Samudra Pasai yang waktu itu hanya menjadi sebuah kota kecil, akhirnya ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh. Nah, dengan ini Kesultanan Aceh menjadi satu-satunya kesultanan yang ada di wilayah Aceh modern sekarang ini. Oke, next. Nah, Kesultanan Aceh ini akhirnya mencapai puncak kejayaannya ini hampir 1 abad setelah didirikan. Ini di tahun 1607 sampai dengan 1636. Nah, ini kurang lebih puncak kejayaannya cuma ada di masa satu raja saja, karena setelah itu ya seperti biasa ya, banyak seperti kerajaan-kerajaan lain setelah rajanya meninggal nggak ada penerus, ya
jadinya runtuh deh. Nah, inilah tokoh yang menjadi sosok yang sangat penting bagi kemajuan Kesultanan Aceh, namanya Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini dia dianggap sebagai raja yang paling sukses karena faktor yang pertama, dia adalah raja yang mampu terus memperluas wilayah dari Kesultanan Aceh ini. Nah, waktu itu dia punya misi pertama kali menguasai Delhi sampai semenanjung Malaya. Kita lihat lagi di peta nih. Nah, ini yang tadi ya saya hapus dulu biar kelihatan. Nah, kita pakai pen. Kita pakai highlighternya yang warna ungu, warna apa ya? Warna biru aja lah ya. Nah, nah ini wilayah aslinya Aceh itu yang ini doang nih. Nah, ini wilayah asli Aceh. Nah, pas zaman Sultan Iskandar Muda, wilayahnya Aceh ini, saya ganti warnanya biar beda ya, biar kelihatan. Nah, wilayah dari Kesultanan Aceh ini bertambah, ini menguasai Delhi. Delhi itu daerah sini ya, dulu dikuasainya sama Kesultanan Siak di sini nih. Terus abis itu dia juga menguasai wilayah semenanjung Malaya. Tapi nyerangnya nggak ke situ ya, nyerangnya lewat belakang sini nih. Nah, wilayah ini nih nanti yang dapat. Nah, pas zamannya Sultan Iskandar Muda, mereka menaklukkan wilayah-wilayah ini. Kira-kira tujuannya buat apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya udah jelas lah. Kalau misalnya kita menguasai wilayah sini, nih, dan wilayah sini, otomatis kalau ada kapal-kapal dagang yang masuk dari India, dari Eropa, dari Timur Tengah, mereka masuk ke wilayah sini, otomatis mereka harus bayar ke siapa nanti? Ya bayar ke Aceh lah. Aceh nguasain kiri kanannya, ibaratkan kita punya gerbang di sini. Kalau mereka mau lewat, bayar dulu upeti gitu. Kalau nggak mau bayar ya udah, balik lagi aja, kalian muter kemana kek, mau ke sini, mau muter ke Australia, ya terserah. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang membuat Kesultanan Aceh makin maju karena mereka punya kekuasaan terhadap wilayah-wilayah yang strategis. Ya, next. Nah, pada saat kekuasaan Sultan Iskandar Muda, Aceh ini menjadi kerajaan yang memiliki pelabuhan perdagangan yang besar. Nah, kita balik lagi. Oke, hapus dulu. Nah, pakai pointer aja ya. Nah, ini pusat Aceh. Ini Kesultanan Malaka. Nah, waktu itu Aceh kan udah nguasain ini nih, udah nguasain ini. Tapi ketika Portugis masuk di sini, Portugis mengubah semuanya. Jadi biasanya kalau di wilayah Nusantara itu yang namanya perdagangan, gak ada yang namanya monopoli atau satu kerajaan nguasain semua perdagangan dari kerajaan lain, gak ada tuh sistem kayak gitu ya. Nah, ketika Malaka ditaklukkan sama Portugis pengen mengubah semuanya. Jadi ya itulah wataknya orang Eropa ya. Nah, waktu itu Portugis ingin menguasai Malaka, tapi bukan cuma pelabuhannya aja. Mereka ini pengen nguasain semua perdagangannya. Jadi semua kerajaan yang awalnya biasanya mereka berdagang dengan bebas, kemudian nanti berkumpul di Malaka, mereka mau jualan ke siapa kayak itu sangat bebas. Nah, pas zaman Portugis menguasai Malaka, mereka nggak boleh kayak gitu. Mereka harus ngejual ke Portugis aja dan dengan harga yang ditentukan oleh Portugis. Nah, hal ini
menyebabkan banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara ini sebenarnya tidak mau untuk berdagang dengan Portugis. Makanya nanti ketika Portugis menguasai Malaka, banyak para pedagang yang sebenarnya mereka mengalihkan tempat perdagangan mereka nggak lagi di Malaka, padahal udah ratusan tahun tuh mereka dagang di Malaka. Ini mereka ada yang pindah ke Banten, ada beberapa di antara mereka yang pindah ke Aceh, dan inilah nanti yang menyebabkan kerajaan Aceh menjadi salah satu kesultanan yang ramai pelabuhannya, dan ini terjadi di zaman Sultan Iskandar Muda. Jadi nanti banyak orang-orang nih dari Sumatera, dari Minangkabau, dari Delhi, dari Siak, ini banyak yang milih berdagangnya di Aceh aja, nggak usah di Malaka. Malaka kan ada Portugis gitu. Portugis menerapkan peraturan yang memberatkan gitu. Oke. Oke, yang berikutnya, pada zaman Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, tata pemerintahannya rapi, dan ini merupakan bukan salah satu ya, merupakan satu-satunya pemerintahan yang ada di zaman ini, di abad ke-16 dan abad ke-17, yang dianggap paling rapi di antara kesultanan yang lain gitu. Nah, rapinya itu maksudnya kayak gimana sih? Kita akan lihat. Nah, Kesultanan Aceh ini adalah salah satu kesultanan yang punya hierarkis atau sistem kekuasaan yang terstruktur. Nah, mereka ini punya sistem yang udah mirip kayak negara modern sekarang. Jadi mereka pemerintahannya ini udah ada 5 tingkatan, dari mulai pemerintahan pusat sampai pemerintahan gampong. Nah, gampong ini ibaratkan ini adalah kampung-kampung. Jadi di kampung-kampung udah ada pemerintahannya, nanti beberapa kampung mereka digabung menjadi mukim namanya, dan beberapa mukim nanti digabung menjadi nangro. Nangro ini nanti digabung lagi jadi sagu, dan akhirnya jadi negara atau pemerintahan pusat. Nah, di Aceh ini sendiri setiap level dari daerah yang dipimpinnya ini punya pemimpinnya masing-masing. Nah, kita akan lihat sebenarnya kayak gimana sih sistemnya yang ada di Aceh ini. Kita akan lihat dari level terbawah dulu. Ini adalah pemerintahan yang ditempatkan di lingkup yang paling kecil. Namanya gampong. Nah, gampong ini disebut juga menasah, dipimpin biasanya oleh seorang kesik atau kepala desa dan seorang imam rawatib dengan dibantu oleh sebuah staf yang bernama Tuhapet. Atau pemerintahan gampong ini mendapatkan hak otonomi yang luas. Jadi biasanya ini kayak kepala desa lagi ya. Dan biasanya kepala desanya ini dibantu oleh seorang imam rawatib. Imam rawatib ini yang tugasnya untuk memimpin sholat, ibadah yang ada di dalam agama Islam. Ini gampong, jadi pemerintahan kampung. Ini Aceh sampai udah kepikiran bikin pemerintahan sampai kampung kayak gini. Terus yang berikutnya di level yang ada di atasnya, ini ada namanya mukim. Mukim itu adalah federasi atau kumpulan dari beberapa gampong. Ini kurang lebih, yang paling kecil itu adalah 8 kampung. Ini dipimpin oleh seorang imam mukim. Ini bukan famum ya, tapi sebenarnya imam mukim. Dan seorang kadi mukim serta dibantu oleh beberapa orang wakil. Dalam tiap-tiap mukim ini didirikan sebuah masjid Jumat. Jadi di Aceh ini nggak semua kampung punya masjid. Biasanya adanya musola doang sih. Musola itu adalah tempat ibadah yang ukurannya lebih kecil. Kalau masjid itu ukurannya besar. Nah, biasanya saat kita bisa mengetahui itu mukim atau bukan, pasti ada masjidnya. Jadi kalau ada masjidnya berarti itu adalah mukim gitu. Terus yang berikutnya ada nangro. Nangro atau dalam bahasa Indonesianya negeri, atau kalau di Minang itu disebutnya nagari ya. Nah, nangro ini disebut juga sebagai daerah uli balang. Terdiri dari 3 mukim sampai dengan 9 mukim. Jadi ini gabungan dari mukim-mukim yang tadi. Jadi kalau tadi minimal
ada dalam satu mukim ada 8 kampung. Nah ini di dalam Nangru ada 9 mukim di dalamnya. 9 dikali 8 berarti ada 72 gampong, banyak banget. Nah pemimpinnya namanya Ule Balang, dibantu oleh Kadi Nangru. Nah ini adalah mempunyai otonomi yang terbatas, atau karena mereka harus ngikutin undang-undang yang ada di pusat negara ya. Terus yang berikutnya ada Sagou. Nah Sagou ini adalah federasi atau gabungan dari beberapa nangro. Jadi tapi ini spesial ya, cuma ada di Aceh Raya atau hanya ada di ibu kota. Adanya cuma 3 sago. Nah ini terdiri dari Sago Tengo, Lepo. Ini terdiri dari 25 mukim. Pemimpinnya adalah Panglima. Nah ini juga ada namanya Sago U26 yang isinya ada 26 mukim, dipimpin Panglima lagi. Pokoknya yang Sago ini hanya ada di ibu kota dan dipimpin oleh Panglima. Oke. Dan yang ini adalah pemerintahan pusat atau negara. Nah, pemerintahan pusat di Aceh ini disebut kerajaan atau kesultanan yang disebut sebagai Kerajaan Aceh Darussalam. Ibu kotanya di Banda Aceh. Atau zaman dulu disebutnya Kutaraja atau Banda Darussalam atau Darul Makmur, namanya banyak banget. Nah, kerajaan dipimpin oleh seorang raja bergelar Sultan Imam Malikul Adil gitu. Nah, jadi nanti semua orang yang memimpin di pemerintahan pusat aja disebutnya sultan, dan mereka dibantu oleh seorang kadi kerajaan. Ini ibaratkan perdana menterinya ya, kadi. Oke, selain tata pemerintahan yang rapi, sorry. Tadi ada yang kelewat. Kita balik lagi dulu. Nah, selain tata pemerintahan yang sangat rapi, di Aceh juga ini ada sistem feodal. Sistem feodalisme sistem kebangsawanan ya, sistem penguasa tanah. Jadi ada 2 golongan yang dianggap sebagai golongan yang penting dan mereka punya tanah, punya kekuasaan, punya rakyat yang dipimpin gitu ya. Nah di Aceh ini ada 2. Yang pertama ada golongan teku, mereka yang termasuk golongan bangsawan, mereka yang nanti jadi raja, jadi sultan, jadi ule balang, yang mereka jadi kadi, itu semua adalah golongan teku. Kemudian ada golongan tengku. Golongan tengku ini adalah golongan para ulama. Nah golongan para ulama ini tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan rakyat Aceh. Karena kenapa? Di Aceh ini yang namanya ulama ini mereka sangat dihormati. Yang bangsawan menghormati ulama, yang ulama mengayomi yang bangsawan. Akhirnya kerjasama di antara keduanya ini membuat Aceh menjadi kerajaan atau kesultanan yang maju. Oke, baik ya. Nah, setelah itu selain pemerintahan yang rapi, Aceh pun memiliki militer yang sangat kuat dan disegani. Oke, pada masa Sultan Iskandar Muda, militer Aceh ini sudah mulai berkembang menjadi militer yang sangat kuat. Bahkan nanti kita akan melihat bahwa Aceh ini adalah satu-satunya kerajaan yang pernah perang sama Belanda kurang lebih 69 tahun sampai Belanda frustasi. Mereka susah banget ngalahinnya. Ini ada sebuah gambar. Ini yang terjadi pada tahun 1629 ketika Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis. Jadi Aceh ini nggak diam ya sebenarnya. Jadi ketika mereka melihat Kesultanan Malaka dikuasai sama Portugis, mereka tidak lantas diam saja dan berdagang diam-diam gitu, tapi mereka punya usaha gimana caranya kita taklukin Portugis gitu. Nah waktu itu pernah dikirim 500 buah kapal perang dengan 60.000 tentara laut. Mereka pengen merebut Selat Malaka, tapi waktu itu gagal. Sayang sekali ya, karena memang persenjataan dari Portugis ini lebih canggih gitu. Tapi setelah itu orang-orang yang ada di sekitaran pelabuhan Malaka ini, mereka yang nggak mau dikuasai sama Portugis ikut pindah ke Aceh. Ini banyak orang-orang Kedah nih, orang-orang Kedah pindah ke Aceh. Makanya kalau kita ngomongin antara Indonesia sama Malaysia ya persaudaraannya cukup dekat gitu, karena banyak sejarah kita yang nyambung sama mereka. Nah ini adalah salah satu senjata yang digunakan oleh tentara Aceh
ketika nyerang Portugis. Ini adalah meriam yang didapat dari hasil diplomasi atau pertemanan usaha persahabatan dengan kerajaan atau Kesultanan Utsmani, Turki Utsmani di Eropa. Nah, waktu itu juga Kesultanan Aceh dikenal sebagai kesultanan yang sudah menerapkan prinsip diplomasi, artinya mereka ini kerajaannya yang nggak jadul-jadul banget gitu. Kayak kalau zaman dulu kan nggak ada yang namanya diplomasi, yang ada itu cuma perang, taklukin, pemberontakan yang kayak gitu aja terus. Nah, di zaman Kesultanan Aceh, di zaman pimpinannya Sultan Iskandar Muda, dia mencoba menjalin hubungan dekat dengan kerajaan-kerajaan lain. Nah, waktu itu ada banyak sekali negara yang diajak buat jadi temannya Aceh nih. Yang pertama ini ada Turki Utsmani, kemudian ini ada kerajaan Inggris, Britania Raya, kemudian di sini ada Belanda, ada juga Prancis. Bahkan dikisahkan dalam salah satu arsip sejarah Belanda bahwa orang Aceh adalah orang-orang pertama yang bisa, orang Indonesia pertama yang bisa nyampe ke Eropa. Jadi orang Aceh ini nekat-nekat gitu ya. Nah, yang berikutnya, Aceh juga adalah sebuah kesultanan. Ini yang sangat langka nih, karena mereka punya undang-undang. Jadi meskipun pemerintahan mereka dipimpin oleh seorang sultan, otomatis kan kita kalau tahu kesultanan atau kerajaan itu kan pasti monarki yang memerintahnya raja. Raja pasti kan seenaknya. Nah, di Aceh ini nggak kayak gitu. Di Aceh itu ada yang namanya adat Makuta Alam. Nah, di sini ini adalah undang-undang yang mengatur segala hal yang ada di Aceh, mulai dari pemerintahan, sistem sosial, peribadatan, dan lain-lain. Semuanya diatur dalam kitab adat Makuta Alam. Jadi nanti raja atau sultan gak bisa seenaknya memerintah. Jadi ada aturan-aturannya. Oke. Nah, di zaman di puncak kejayaannya Aceh ini muncul banyak sastrawan-sastrawan. Sastrawan ini orang yang banyak nulis kitab atau nulis karya buku ya. Ini yang pertama ada namanya Hamzah Fansuri. Dia punya karya namanya Fi Ma'rifati Al-Adyan. Ini bukunya sebenarnya nggak jauh-jauh dari buku agama ya, agama Islam. Hampir semuanya. Nah, yang kedua ada Syamsuddin Al-Sumatrani. Dia bikin karyanya Mi'raj Al-Muhaqqiqin Al-Iman. Terus ada lagi Nuruddin Ar-Raniri yang tadi bikin Bustanus Salatin. Dia juga nulis Sirat Al-Mustaqim. Terus ada lagi Syekh Abdul Rauf Singkili. Dia nulis Mi'raj Al-Tulab fi Fasil. Saya nggak akan jelasin satu-satu ya, karena nanti bakal jadi tugas buat kalian, oke? Nah, ini kalau tadi kemunculan, puncak kesuksesannya, sekarang adalah keruntuhan Kesultanan Aceh. Jadi semua kerajaan, semua kesultanan pasti ada keruntuhannya. Kalau di Indonesia ya. Tapi kalau kayak di Eropa, kayak Inggris kan sampai sekarang belum runtuh. Ini timelinenya. Oke. Kita akan mulai dari tahun 1795 sampai 1824. Ada peristiwa apa sih? Nah, di sini di Aceh ini terjadi sebuah peristiwa yang membuat Kesultanan Aceh ini sedikit melemah. Adanya perang saudara antara Alauddin Jauhar Alamsyah versus Sultan Saif Al-Alam. Ini menyebabkan Aceh yang awalnya aktif untuk melakukan ekspansi atau perluasan wilayah, mereka jadi tertahan nih, malah jadi ribut-ribut di dalam kerajaannya sendiri. Dan ini menyebabkan apa? Menyebabkan nanti wilayah Aceh banyak yang merasa kita kayaknya udah gak mau lagi deh dipimpin sama mereka gitu. Mereka aja saling konflik satu sama lain gitu kan. Nah, pada saat itu konflik ini didamaikan. Justru didamaikannya oleh orang asing. Juru damainya ini adalah Raffles atau Raffles, Sir Stamford Raffles. Ini pernah berkuasa juga nanti di Pulau Jawa. Dan juga oleh Koh Lai Huan.
ini adalah seorang pedagang Tiongkok yang tinggal di Pulau Pinang di Penang ya, di Malaysia. Nah, damai deh, singkat ceritanya damai. Tapi pas tahun 1824 ada sesuatu yang terjadi, tapi bukan antara Aceh dan kerajaan lain, tapi ini ada yang namanya Traktat London. Traktat London ini adalah sebuah perundingan yang diadakan di London pada tahun 1824. Ini siapa nih sebenarnya, kita lihat. Nah, Traktat London ini sebenarnya adalah perjanjian antara kerajaan Britania Raya atau Inggris dengan Belanda. Ini perjanjiannya banyak banget nih, banyak. Nah, pokoknya saya jelasin intinya. Belanda sama Inggris ini bikin perjanjian. Mereka ini boleh saling bertukar wilayah jajahan mereka masing-masing, yang terutama yang ada di sekitar India dan juga Hindia Timur. Maksudnya adalah jadi Inggris sama Belanda boleh tuker-tukeran. Jadi kalau misalnya kan Inggris waktu itu berkuasa di Bengkulu ya. Nah, Bengkulu waktu itu diinginkan sama Belanda karena Belanda punya keinginan pengen menguasai Sumatera seluruhnya gitu kan. Nah, waktu itu Belanda punya Singapura sama Malaka. Nah, waktu itu Singapura sama Malakanya ditukerin sama Bengkulu. Nah, itu boleh. Nah, ini perjanjian di Traktat London. Tapi ada sesuatu yang mau saya garis mau saya bold gitu ya, mau saya anggap penting, saya tekankan ini nih, yang ini. Jadi Belanda sama Inggris itu sepakat kalau mereka Britania setuju untuk tidak mendirikan kantor perwakilan pada Kepulauan Karimun dan Pulau-Pulau Batam, Lingga atau pulau-pulau lain terletak di sebelah selatan Selat Singapura, atau membuat perjanjian dengan penguasa-penguasa daerah. Jadi Inggris sama Belanda janji nih. Jadi nanti mereka akan ngebagi wilayah kekuasaan mereka. Jadi wilayah kekuasaannya Inggris yang ada di Nusantara itu nggak boleh lebih selatan dari Singapura, dan Belanda nggak boleh ngelewatin garis lintang yang ada di Selat Singapura itu. Nanti saya akan liatin di petanya supaya kalian gak bingung ya. Nah, setelah Traktat London itu sebenarnya nggak ada dampak langsung buat Kesultanan Aceh. Tapi kan kita lihat nih bahwa Kesultanan Aceh ini ada di sebelah utara dari Singapura. Tapi waktu itu ditulis bahwa di Traktat London itu Aceh nggak boleh diserang sama Belanda gitu. Intinya itu sih di Traktat London. Nah, pada tahun 1840 ada kejadian apa lagi? Nah, kejadiannya adalah Belanda merebut Selat Malaka dan beberapa wilayah di Sumatera. Jadi waktu itu Portugis yang merebut Malaka pada tahun 1511 ini direbut lagi sama Belanda. Jadi waktu itu Aceh saingannya bukan Portugis lagi, tapi sekarang muncul Belanda nih. Belanda makin mendekat. Setelah Traktat London, Belanda ini makin menjadi-jadi gitu. Nah, pada tahun 1857 sampai 1870 ada apa lagi? Ada perang saudara lagi. Jadi ketika Belanda lagi aktif memperluas wilayah sampai ke wilayah yang dekat-dekat sama Aceh nih, Acehnya malah konflik. Ada peperangan antara Tuanku Sulaiman melawan Tuanku Ibrahim yang nanti bakal jadi sultan ya, namanya Mansur Shah. Siapa yang menang? Yang menang lah Tuanku Ibrahim. Nah, akhirnya Mansur Shah ini karena dia tahu bahwa kerajaannya ini sedang terancam, dia waktu itu melakukan sebuah upaya diplomasi ke Turki Utsmani. Turki Utsmani ini adalah salah satu waktu itu kiblatnya kerajaan-kerajaan Islam. Jadi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yang ada di India, mereka banyak yang kalau ada masalah mereka minta tolongnya ke Turki. Karena mereka yang paling besar, karena mereka berkuasa di 3 benua, ada Eropa, ada Asia, dan juga Afrika. Nah, waktu itu tapi permintaan bantuan Mansur Shah kepada Turki untuk membantu mereka dan untuk memperkuat kerajaan Aceh ternyata tidak langsung direspon karena Turkinya lagi heboh di Eropa. Mereka lagi perang sama Rusia memperebutkan wilayah Crimea.
Nah, pas tahun 1871 ini Inggris sama Belanda ketemuan lagi. Mereka bikin perundingan baru namanya Traktat Sumatera nih. Nah, di Traktat Sumatera ini merevisi Traktat London. Nah, waktu itu di sini Inggris bikin perjanjian sama Belanda, kerajaan Britania Raya tidak mengajukan keberatan atas perluasan dominasi wilayah terhadap Pulau Sumatera. Nah, ini yang bahaya nih. Kalau yang tadi di Traktat London ditulisin Belanda itu nggak boleh nguasain Aceh dan wilayah-wilayah di sebelah utara Singapura, di Traktat Sumatera ini Inggris setuju Belanda boleh menguasai seluruh Pulau Sumatera, sedangkan Aceh itu adanya di Sumatera. Aceh itu awalnya nggak boleh disentuh ya, karena Aceh ini udah diplomasi ke Inggris, diplomasi ke Belanda. Tapi Belanda dengan nafsu serakahnya akhirnya dia mencobalah menaklukkan ini gitu. Nah, itu pokoknya intinya di sini Belanda dapat legitimasi atau dibolehin nyerang ke Aceh, dan ini nanti akan menjadi malapetaka buat Aceh. Pas Aceh lagi konflik, Belanda datang. Nah, kemudian terjadilah yang namanya Perang Aceh. Ini perang terpanjang sepanjang sejarah Belanda di Indonesia. Perang terhebat gitu ya. Karena Perang Aceh ini bukan perang yang beres 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Perang dunia aja 4 tahun ya. Ini Perang Aceh 69 tahun, bayangin. Mulai dari 1873, 1883, 1892, 1893. Ini mereka masih terus perang. Sampai-sampai pas 1893 si Belanda ini udah hampir nyerah karena mereka udah bingung lagi harus ngapain lagi buat ngalahin Kesultanan Aceh. Nah, pas 1896 ada seseorang, ini ahli sosiologi ya, dia seorang orientalis, orang yang suka meneliti tentang pola interaksi dan budaya orang-orang yang ada di wilayah timur, terutama Indonesia gitu. Nah, ada yang tahu nggak sih sama bapak-bapak ini? Namanya Snoek Hurgronje. Nah, Dr. Christian Snoek Hurgronje, dia adalah seorang ahli sosiologi dari Universitas Leiden. Dia dikirim ke Indonesia. Dia adalah kalau kalian pernah dengar di Bandung itu ada nama Jalan Kalipah Apo, dia adalah menantunya Kalipah Apo nih. Nah, di sini dia ini tugasnya apa sih sebenarnya hubungannya sama konflik Belanda sama Aceh? Dia adalah orang yang nanti menemukan cara, karena waktu itu Belanda susah sekali untuk mengalahkan Aceh. Diperangin tetap bertahan, udah ditembak sama meriam tetap bertahan gitu kan. Nah, waktu itu Snoek Hurgronje dia sampai pindah agama. Dia pindah jadi agama Islam, dia nikah sama anaknya Kalipah Apo, dia pergi haji, dia belajar tentang agama Islam, terus dia masuk ke Aceh, dia belajar tentang kebudayaan orang-orang Aceh. Dia akhirnya bikin suatu penelitian. Judulnya itu The Aceh Orloh. Nanti kalian boleh carilah di internet ya. Itu adalah hasil penelitiannya Snoek Hurgronje. Dia tahu akhirnya kenapa orang Aceh ini nggak bisa dikalahin. Karena menurut dia di Aceh itu ada dua golongan yang tadi saya jelasin, ada Teku sama Tangku itu nih. Ule Balang mewakili golongan bangsawan dan ulama ini tadi yang Tengku itu ya. Nah, dua golongan ini kan golongan yang saling menguatkan satu sama lain. Nah, menurut Snoek Hurgronje kalau mau ngalahin Aceh pisahin dua golongan ini. Dan yang terjadi apa? Waktu itu golongan Ule Balang ini kan golongan bangsawan. Disuruh sama Snoek Hurgronje Belanda deketin dong Ule Balang ini. Dan akhirnya dideketin, dia apa, dikasih harta, suruh mewah-mewahan, disuruh ngelupain rakyatnya dan mitnah-mitnah soal ulama. Ulama ini sebenarnya dia ini memanfaatkan kalian dan lain. Akhirnya ketika dua golongan ini saling konflik, Belanda bisa ngalahin Aceh. Jadi jangan mau ya kalau kalian diadu-adu domba kayak gini. Jadi kalau ada teman kalian yang suka ngadu-ngaduin kalian biar kalian berantem, berarti dia Belanda. Nggak deh, nggak bercanda. Oke, baik.
Nah, berikutnya pada tahun 1898, di saat-saat yang terdesak, Aceh berusaha untuk nyari bantuan lagi. Nyari bantuannya ke Rusia, bahkan menawarkan kalau Aceh ini siap jadi bawahannya atau jadi vasal, dari kerajaan bawahannya gitu, jadi jajahannya Rusia, mau gitu. Tapi waktu itu ditolak sama Rusia karena Rusia waktu itu lagi ribet gitu ya di kerajaannya sendiri. Dan ketika diplomasinya gagal, perang terus berlanjut, di Aceh udah terpecah-pecah antara ulama dengan bangsawan, dan akhirnya pada tahun 1903 Aceh ini dikuasai sama Belanda. Nah, peristiwa dikuasainya Aceh sama Belanda ini ditandai dengan menyerahnya sultan terakhir nih, wajahnya nih. Sedih banget ya, kasihan. Karena India adalah sultan terakhir, the last sultan. Nah, ini namanya Sultan Muhammad Daud Shah. Dia menyerahkan diri ke Belanda bersama setelah dua istrinya dan ibundanya terlebih dahulu ditangkap Belanda. Nah, jadi setelah Muhammad Daud Shah ini nyerah, Belanda ini menguasai Kesultanan Aceh. Jadi Aceh ini pertama kali dijajah sama Belanda tahun 1903. Jadi kalau kita nyebut Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda, orang Aceh pasti ngambek. Karena kenapa? Karena menurut mereka mah dijajah nggak nyampe 50 tahun. Mereka 1903 dijajah, 1942 mereka lepas langsung. Jadi mereka cuma 39 tahun aja dijajah sama Belanda. Ini salah satu kesultanan terhebat di Indonesia. Kesultanan terakhir yang jatuh ke tangan Belanda. Karena kuatnya kultur Islam dan persatuan mereka. Tapi persatuan itu akhirnya runtuh setelah Snokkurgrone meneliti lebih lanjut. Hebat banget nih orang ini. Makanya jangan ngeremehin ilmu pengetahuan. Otak bisa dikalahin. Perang otot bisa kalah sama perang otak gitu. Nah, ini dia pakai otak. Nah, ini perang Aceh nih rinciannya. Oke, nah setelah Aceh ini takluk, hampir seluruh wilayah yang ada di Hindia Belanda ditaklukkan sama Belanda. Nah, ini nanti saya mau jelasin lagi ya, saya review lagi. Nah, ini garis ini garis yang dibikin pas Traktat London. Jadi menurut Traktat London, Inggris tuh harusnya ada di utara di sini. Belanda ada di bawah garis Selat Singapura ini, harus di sini, dan Belanda nggak boleh nguasain wilayah lain. Nah, Aceh ini ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya Belanda mau nguasain Aceh, mereka nggak boleh kalau menurut Traktat London. Tapi setelah Traktat Londonnya direvisi dan jadi Traktat Sumatera, akhirnya Belanda dibolehin ekspansi atau invasi ke Aceh. Nah, inilah bisi kalian pusing ya. Oke, udah selesai materinya tentang Kesultanan Aceh. Rada panjang dan pasti kalian juga udah mulai ngantuk ya, hampir sejam saya ngomong. Oke, ada tugas buat kalian. Nih tugasnya. Dibaca baik-baik, boleh di screenshot dulu. Tugasnya ini kalian cuma ngejawab pertanyaan, nanti jawabnya langsung di aplikasi sekolah ya. Gak ada alasan gagal buat ngirim tugasnya, karena saya gak minta ini buat kirim dalam bentuk Word, PPT atau yang lain-lain. Nah, soalnya ini yang pertama tentang bukti sejarah mengenai Kesultanan Aceh. Yang kedua, jelaskan hubungan antara dikuasainya Malaka oleh Portugis dengan proses perkembangan Kesultanan Aceh. Dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Saya minta jawabannya jangan template ya. Jangan pakai jawaban yang copy paste langsung dari internet. Saya tahu pasti kalian nyari dari internet juga kan. Saya nggak bisa membatasi gitu ya, karena zaman sekarang ini kan kita sumber informasi sangat banyak. Tapi saya minta kalian olah lagi menggunakan kalimat kalian sendiri dengan sesingkat-singkatnya gitu. Saya nggak minta panjang-panjang. Justru saya kalau yang panjang-panjang kayak gitu, saya nyangkanya justru wah ini mah pasti kopas dari internet. Oke, kalau ada pertanyaan, sampaikan pertanyaannya di grup lain kita di kelas kalian masing-masing. Kalau kalian yang belum masuk ke grup lainnya, tanya ke teman, jangan tanya ke saya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. SMAK 2 bisa.